Julian, lihat. No, no, lihat ini. Sudah so broadcast. Ada ini. Ais, lihat pada orangnya. Di meja Juno nanti Ave Maria, Maria Ave. Salam sejahtera dan selamat malam bagi kita semua, kepada para pastor, para suster, serta umat Katolik yang ada di Paroki Santo Paulus Lembean dan umat Katolik yang berada di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kema, serta kepada seluruh umat Katolik di mana saja berada yang mendengarkan dan mengikuti akan siaran live streaming ini. Pada saat ini, kami dari Komsos Paroki Santo Paulus Lembean
akan menyiarkan secara langsung ibadah pembukaan bulan devosi kepada Bunda Maria yang akan dimulaikan pada besok tanggal 1 Mei tahun 2020 lewat ibadah Rosario di rumah kita masing-masing. Umat yang terkasih, bulan Mei tahun 2020 merupakan bulan di mana devosi umat Katolik seluruh dunia diberikan kepada Bunda Maria yang adalah Bunda Tuhan dan Bunda kita yang terberkati. Hal ini bertepatan dengan seruan dari Paus Fransiskus yang menyerukan ensiklik tentang lingkungan hidup, Laudato Si. Paus Fransiskus mengajak kita untuk sungguh membangun kesadaran, bertobat, dan bertindak, memelihara bumi seisinya, dan mewariskan bumi yang baik kepada anak cucu kita. Dan pada bulan yang penuh berkat ini, rahmat Tuhan akan turun atas kita semua dalam pelbagai berkat. Umat yang terkasih, sebelum kita memulaikan ibadah ini, ada beberapa himbauan bagi kita umat yang akan mengikuti misa live streaming ini. Pertama, umat hendaknya menyiapkan hati dan tempat yang layak untuk mengikuti ibadah ini. Selanjutnya, setiap keluarga menyiapkan salib dan patung Bunda Maria serta lilin, dan setiap umat agar supaya dapat menyiapkan kalung rosarionya masing-masing. Umat di rumah dapat mengikuti buku panduan yang sudah disiapkan. Pada bagian persembahan, umat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang terakhir, pastikan bahwa kuota Anda cukup untuk mengikuti ibadah ini sampai selesai. Ibadah pembukaan Rosario ini akan dipandu oleh Rasul Rosario Cilik yang ada di Paroki Santo Paulus Lembean. Dan sesudah ibadah Rosario akan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi yang akan dipimpin langsung oleh selebran Pastor Wenceslaus Mawikere PR. Umat yang terkasih, saat ini mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon supaya kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Selamat sore menjelang malam umat yang terkasih di rumah. Putra Putri Bunda Maria. Pada rangkaian ibadah Rosari bulan Mei tahun 2020 ini, kita diajak oleh Ibu Gereja untuk mempersembahkan seluruh devosi kita ini bersama Bunda Maria dalam konteks ensiklik Laudato Si yang oleh Paus Fransiskus dikumandangkan tanggal 24 Mei tahun 2015. Ensiklik ini berbicara tentang kepedulian manusia untuk menjaga dan memelihara rumah kita, yaitu bumi yang kini kita diami bersama. Masih segar dalam ingatan kita, topik dalam ensiklik ini
menjadi tema aksi puasa pembangunan di Keuskupan Manado pada tahun 2018, di mana kita semua diajak untuk memanfaatkan halaman rumah dengan tanaman sayuran bergizi. Juga saya ingat lomba keindahan taman dari paroki-paroki, gereja paroki-paroki. Hal ini akan mengenangkan juga tema yang dicanangkan Paus tentang keprihatinannya tentang dunia dan lingkungan yang tidak layak huni lagi. Maka pada Misa Paskah hari Minggu kita mengikuti bahwa Kardinal Ignatius Suharyo di Gereja Katedral Jakarta dalam rangka kita menggeluti COVID-19 pandemik yang melanda seluruh dunia. Dia mengatakan satu sebab yang menyebabkannya yaitu dosa ekologis, kerusakan lingkungan hidup, sehingga penyakit, bencana alam, pemanasan global yang dari kita akhirnya akibat-akibatnya sekarang kita mesti tanggung. Saudara-saudari, dalam rangka itu pula maka kita sebagai umat Kristiani pada bulan Mei tahun 2020 ini diajak oleh gereja untuk merenungkan sambil kita tinggal di rumah, merefleksikan dosa-dosa ekologis yang juga panjang lebar diuraikan dalam peristiwa-peristiwa sepanjang bulan Mei ini yang diambil dari ensiklik Laudato Si. Marilah dengan hati terbuka dan dengan sukacita, walaupun agak panjang, kita mengikuti ibadah rosari ini yang kita persembahkan kepada Bunda Maria sebagai Ratu semesta alam, yang juga menyadari bagaimana kerusakan lingkungan hidup kita sudah terjadi dan langkah-langkah konkret apa yang boleh kita buat untuk menata kembali dunia ini. Umat yang terkasih, di mana saja Anda berada, marilah kita mulaikan rangkaian ibadah rosari pada bulan Mei ini dengan ibadah rosari dipimpin oleh adik Rasul Rosari Joli Kambe dan dibantu oleh teman-temannya yang menyampaikan wujud pertama dan perpuluhan 10 Salam Maria. Pertama Putri Wawor, wujud kedua Felicia Luntungan, wujud ketiga Thea Sinjal, wujud keempat Cliff Sahari, dan wujud kelima Nathanael Effendi. Dengan senang hati saya mengundang adik Joli Kambe untuk mulaikan doa Aku Percaya. Marilah kamu anak Maria, puji ibumu berlaku madu.
kita buka devosi kita ini dengan tanda salib. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang menghadiri orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Peristiwa cahaya pertama. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Yesus bersedia dibaptis untuk menunjukkan kepada kita bahwa ia pun mau mengikuti kehendak Allah Bapa dalam hidupnya. Yesus adalah jalan yang perlu kita ikuti. Karena itu, pembaptisan Yesus juga mengingatkan kita akan pembaptisan kita, yang berarti janji dan niat untuk mengikuti jalan Yesus, jalan pertobatan, dan kemudian mengikuti kehendak Bapa. Sudah cukup jelas bagi kita bahwa mengikuti kehendak Bapa antara lain ikut memelihara bumi sebagai rumah bersama. Yesus dibaptis dengan air karena air mempunyai makna simbolis yang kaya. Air bukan hanya untuk kebersihan,
tetapi simbol kehidupan dan kesuburan. Air bersih sangat dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan untuk mendukung seluruh ekosistem, sehingga membutuhkan perhatian yang sangat serius mengingat segala macam persoalannya, dari polusi, kelangkaan, maupun monopoli perdagangannya. Nilai tinggi air itu ditingkatkan lebih lagi oleh Yesus ketika memilih untuk dibaptis dengan air. Kita sendiri pun dibaptis dengan air dan Roh Kudus menjadi anak-anak Allah. Tentunya sangat bertentangan dengan janji baptis kita apabila kita masih membuang-buang air serta turut mencemarkan air, sungai, danau, dan laut dengan membuang sampah dan mengalirkan limbah rumah tangga dan industri ke sungai-sungai. Dalam peristiwa cahaya pertama ini, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Mari kita syukuri anugerah air yang dalam hidup kita dan mohon agar kita mampu menghargai air dengan benar serta memperhatikan kepentingan orang dan makhluk lain. Kita berusaha menghemat air dan tidak mengotori sumber-sumber air. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, kamu terpujilah engkau di atas, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara kita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan dan antarlah antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Peristiwa cahaya kedua, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai laki-laki, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Sama seperti pada pesta perkawinan di Kana, di mana orang menghabiskan anggur yang baik dahulu, demikian juga selama setengah abad terakhir, banyak orang berlomba untuk cepat menghabiskan anggur terbaik, yakni sumber daya alam, untuk mendapat kesenangan dan keuntungan cepat. Karena itu, generasi mendatang dan juga makhluk ciptaan lain hanya akan diwarisi bumi tanpa sukacita, sebab anggurnya sudah habis. Hal itu tentu berlawanan dengan cara Allah yang mengembangkan bumi yang semakin kaya dan beraneka ragam hayati. Karena itu, kita diundang untuk kembali kepada pengembangan dunia dan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yang juga bisa diwariskan dengan baik kepada generasi yang akan datang. Sama seperti sang mempelai Kristus, kita diminta semakin bijak mengelola alam bumi ciptaannya, agar anggur yang baik masih terus terjaga kelestariannya bagi mereka yang datang kemudian. dalam peristiwa cahaya kedua ini, Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana. Mari kita syukuri bumi Indonesia yang kaya dan indah ini. Kita syukuri keluarga, orang tua, serta anak cucu kita. Mari kita bangun niat untuk bisa mewariskan bumi yang baik kepada anak cucu kita itu. Mereka juga mempunyai hak hidup yang layak, yang menjadi tanggung jawab kita juga. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekarang dan selama-lamanya. Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Kita selingi dengan lagu Maria. Peristiwa cahaya ketiga. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan.
Sesudah Yohanes ditahan, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Dalam banyak kesempatan, datangnya kerajaan Allah dijelaskan dengan bagus oleh Yesus dengan menceritakan perumpamaan tentang alam yang syarat pesan ilahi. Hal kerajaan surga itu diumpamakan dengan gandum di tengah ilalang, juga dengan biji sesawi yang akan tumbuh dan berubah. Kerajaan Allah antara lain tampak dalam harmoni, keadilan, persaudaraan, dan perdamaian dengan seluruh ciptaan. Warta kerajaan Allah juga mengingatkan kita akan keselarasan hidup manusia yang didasarkan pada 3 hubungan dasar: hubungan dengan Allah, dengan sesama, dan dengan bumi. Mengapa Yesus mengajak kita bertobat? Sangatlah jelas bahwa cita-cita harmoni itu masih jauh sekali dari hidup manusia. Manusia hanya mementingkan dirinya. Manusia memutuskan keterhubungan dan kesaling tergantungan antar ciptaan. Karena itu, setiap perusakan kita terhadap hutan, keanekaragaman hayati, air, dan udara berarti juga menolak datangnya kerajaan Allah, dan itu berarti dosa melawan Tuhan. Supaya kerajaan Allah hadir di atas bumi, kita perlu melakukan pertobatan ekologis. Ayat ketiga ini, Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Mari sejenak kita lihat alam di sekitar kita. Apakah sudah ada keharmonisan sebagai ciri kerajaan Allah seperti dikehendakinya? Terutama di kota-kota, udara kotor, air terpolusi, sampah bertebaran, hutan-hutan boleh, bumi dikeruk habis-habis. Sudahkah kita melakukan upaya pelestarian alam? Wujud nyata seperti dalam gerakan menanam, mengurangi sampah plastik, bertobat dari dosa-dosa ekonomi yang selama ini kita lakukan. Dimuliakanlah namamu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Tetapi bebaskanlah kami dari yang. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Engkau di antara wanita, buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Maria, penuh rahmat,
engkau di antara dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Engkau di antara Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, engkau di antara dan Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sekarang dan selama-lamanya. Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kiriman-Mu. Peristiwa cahaya keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Di sebuah gunung yang tinggi, Yesus dan 3 muridnya sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, tempat penderitaan dan kematian Yesus, ditampakkan kepada 3 murid kemuliaan yang akan diberikan kepada Yesus sesudah kebangkitannya. Kemuliaannya menjadi tampak dengan bantuan alam ciptaannya. Atas gunung yang tinggi bercahaya seperti matahari, suara dari dalam awan yang terang. Memang alam ciptaan akan berperan serta di akhir zaman ketika Yesus akan menjadikan segala sesuatu baru di langit dan bumi yang baru. Saat itu Kristus akan menyerahkan segala sesuatu kepada Bapa supaya Allah menjadi semua dalam semua. Kita dipanggil untuk mengantar seluruh alam ciptaan kepada kepenuhannya dalam Allah. Kemuliaan Yesus ini pun memberi tanda kepada kita agar selalu mempunyai kesadaran bahwa setiap makhluk mencerminkan sesuatu dari Allah dan membawa pesan untuk kita telaah. Kristus pun hadir dalam setiap makhluk dengan kasih sayangnya dan menembusinya dengan cahaya. Dia
menuliskan di dalamnya tata tertib dan dinamisme, dan manusia tidak berhak untuk mengabaikan hal itu. Dalam peristiwa Yesus, mari kita renungkan bahwa manusia yang kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa Dan waktu kami bumi Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan terpujilah Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Rahmat Tuhan sertamu. Wanita, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Kau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat Tuhan, engkau di antara wanita. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu. Engkau di antara wanita, dan buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan. Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Putra dan Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Sekarang dan selama-lamanya. Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan. Kita selingi dengan lagu Maria. Peristiwa cahaya kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, Ia mengambil cawan dan berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Ekaristi dalam bahasa Yunani pada dasarnya berarti ungkapan terima kasih. Kita bersyukur karena sudah menerima kasih Allah, terutama karena Yesus menjadi santapan rohani kita, juga meresapi dunia. Dalam Ekaristi, dunia ciptaan menemukan keagungannya yang tertinggi. Allah yang telah menjadi manusia, menjadikan dirinya santapan bagi makhluk ciptaannya. Dengan Ekaristi, Yesus yang menjelma dan yang hadir dalam Ekaristi menyatu dengan seluruh alam raya, mengucap syukur kepada Allah. Ekaristi merupakan tindakan kasih kosmik karena menyatukan langit dan bumi, merangkul dan meresapi seluruh ciptaan. Selain itu, mari kita ingat bahwa Ekaristi adalah pelajaran kasih, pelajaran untuk berbagi. Dengan Ekaristi, Yesus mengajak kita untuk berbagi dengan sesama, berbagi makanan, berbagi pengetahuan, berbagi harapan di atas bumi sebagai rumah bersama, juga berbagi pada segala makhluk agar kita terbebas dari ketamakan. Pun dengan itu, Ekaristi yang kita lakukan pada hari Minggu, hari istirahat, bisa memancarkan cahayanya bagi seluruh minggu dan mendorong kita untuk lebih mengusahakan perlindungan dan pelestarian alam dan kepedulian pada kaum miskin. Dan rusaknya bumi ini. Mari kita mohon agar selaras dengan segala ciptaan Allah di atas bumi. Dimuliakan
kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakan dan waktu kami mati. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Penuh rahmat Tuhan. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang sekarang dan selama-lamanya. Yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Umat yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita mempersiapkan hati kita menyanyikan lagu pembuka Mada Bakti nomor 543, Mengasihi Maria. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan dunia dan segala isinya, khususnya manusia, baik adanya. Tetapi karena dosa-dosa kamilah, hubungan kami dengan Engkau menjadi retak. Hubungan kami dengan sesama putus, dan hubungan kami dengan alam lingkungan rusak dan kurang bersahabat. Kami persembahkan seluruh devosi kepada Bunda Maria di bulan ini sebagai persembahan kepadamu untuk menyadari kedosaan kami, khususnya dosa ekologis. Buatlah kami bertobat dan berubah untuk menata kembali bumi, tempat kediaman manusia, agar membawa kesegaran, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera sesuai kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan pertama. Putra Allah dilahirkan dari seorang wanita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Galatia. Saudara-saudara, ketika sudah sampai saat yang ditetapkan Allah, Ia mengutus putranya. Putranya itu dilahirkan dari seorang wanita dan hidup di bawah hukum Taurat, supaya mereka semua yang tunduk pada hukum itu dibebaskan olehnya dan diangkat menjadi anak Allah. Kami sungguh menjadi anak Allah. Artinya, Allah mengutus Roh Putranya sendiri ke dalam hati kita. Dan Roh itu berseru, Aba, artinya Bapa. Jadi saudara, sekarang engkau bukan budak lagi, melainkan anak Allah. Dan sebab anak Allah, juga ahli waris berkat kemurahan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdakanlah firman-Mu ya Tuhan, firman cinta-Mu. Kami merindunya, bahagia manusia bila mana jalan suci. Sabdakanlah firman-Mu ya Tuhan, firman cinta-Mu. Kami merindunya. Tuhan sertamu, Dan serta-Mu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, sedang Yesus berbicara kepada orang banyak, seorang wanita berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat yang terkasih, putra-putri Bunda Maria tercinta, Ave Maria, Maria Ave. Maria, Bundaku. Suara Bapak Suci berkeluh sambil meraba tempat di mana peluru itu telah menembus tubuhnya. Itulah kisah nyata yang terjadi pada Paus yang ke-264 yang kini telah menjadi Santo Paus, Santo Yohanes Paulus II. Pada tanggal 12 Mei 1982, Paus Yohanes Paulus II berziarah ke Gua Maria di Fatima. Paus menjelaskan bahwa salah satu alasannya berkunjung ke tempat itu adalah untuk bersyukur atas perlindungan Bunda Maria sehingga ia terluput dari usaha pembunuhan pada tanggal 13 Mei tahun 1981. Hari terjadinya penembakan itu bertepatan dengan ulang tahun ke-64 penampakan Bunda Maria di Fatima, yaitu di negara Portugal. Pada tanggal 13 Mei 1981, halaman lapangan Santo Petrus dipenuhi oleh ribuan orang yang datang untuk audiensi mingguan dengan Bapa Suci Yohanes Paulus II. Umat mengeluh-elukannya saat beliau berkeliling lapangan Santo Petrus di atas sebuah jeep yang terbuka. Namun sekonyong-konyong terdengarlah letusan senjata api 2 kali. Dan tubuh di atas jeep itu roboh sesaat kemudian. Maria, Bundaku. Itulah suara Bapak Suci berkeluh sambil meraba tempat di mana peluru itu telah menembus tubuhnya. Dalam bukunya yang berjudul Memory and Identity, Sri Paus menggambarkan apa yang terjadi pada menit-menit saat ditembak itu. Ia mengaku merasa takut, tetapi merasakan kekuatan aneh sehingga dapat bertahan hidup. Oh Tuhanku, ini pengalaman sulit. Polisi Italia akhirnya berhasil menangkap sang penembak, namanya Mehmet Ali Akça, pria kelahiran Turki. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1983, Sri Paus mengunjungi sang penembak itu di penjara Roma. Mereka berbicara secara pribadi dan rahasia di balik terali besi. Doakanlah saudara saya, Akça. Saya sungguh memaafkannya. Demikianlah kata Paus saat itu. Pada tanggal 25 Maret 1984, Paus menyerahkan kepada Monsignor Amaral, Uskup Leiria Fatima, peluru-peluru yang hampir merenggut nyawanya. Peluru-peluru itu kini telah diletakkan di dalam mahkota emas patung Maria di Fatima. Demikian sekelumit Paus yang telah menjadi Santo Yohanes Paulus II yang mengalami musibah hampir merenggut nyawanya, dan ia sangat berbakti, berdevosi kepada Bunda Maria.
Demikian juga kita sekarang dalam situasi apapun, kita datang kepada Maria sebagai ibu gereja dan ibu kita sekalian. Amin. Dalam misa pembukaan rosario ini, wujud yang diminta oleh keluarga yang kita satukan dengan wujud rosari tadi yang sudah kita akhiri, ucapan syukur dari keluarga Umbo Dondo Kambe, mengucap syukur kepada Tuhan sehubungan dengan ulang tahun dari saudara Andris Umbo pada hari ini 30 April 2010. Juga merupakan tim Komsos Paroki Santo Paulus Lembean. Selamat ulang tahun. Keluarga Umbo Mandagi, sehubungan dengan ulang tahun dari Bapak Alan Umbo, tanggal 27 April 2020. Semoga Tuhan menyertai dan melindungi keluarga dalam segala aktivitas setiap hari, memberikan rahmat dan berkat bagi keluarga, terutama kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Juga untuk kesehatan rohani jasmani bagi yang merayakan hari ulang tahun. Khususnya saudara Andris Umbo pada hari ini. Kemudian dari keluarga Langelo Nusa mengucap syukur kepada Tuhan dan Bunda Maria untuk segala rahmat dan berkat yang boleh dialami oleh keluarga sampai saat ini. Memberkati, semoga Tuhan memberkati segala usaha dan rencana-rencana dari keluarga ke depan, melindungi mereka senantiasa dari sakit penyakit, dan tetap merestui mereka untuk hari esok. Dan terakhir, dari adik Angelina Jolie Kambe yang tadi memimpin ibadah rosario, mengucap syukur atas segala rahmat Tuhan. Semoga Tuhan selalu menjaga, memelihara agar Jolie menjadi anak yang baik dan senantiasa dijauhkan dari sakit penyakit. Kita masuk persiapan persembahan. Umat yang terkasih yang berada di rumah, saat ini kita akan masuk dalam liturgi Ekaristi bagian persembahan, dan dipersilakan kepada kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan untuk kolekte bahagian yang pertama. Ya Tuhan, kami datang membawa persembahan. Roti dan anggur lambang usaha kami. Tuhan, terimalah Tuhan
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai perlambang, tekad dan rencana serta cita-cita kami untuk membangun dunia yang layak huni. Beranikan dan mampukanlah kami untuk bersama membangun persaudaraan dalam menatah dunia yang lebih baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, khususnya pada hari ini, Hari Santa Perawan Maria ini. Pantaslah kami memuji dan memuliakan Dikau, sebab ia telah mengandung putra tunggalmu karena kuasa Roh Kudus. Dia yang tetap perawan mulia, memancarkan terang abadi bagi dunia, yakni Yesus Kristus dan Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula, para malaikat memuji keagungan-Mu bersama segenap kuasa surga. Kami pun ingin memadu suara dengan mereka dan melambungkan pujian dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Mada Bakti nomor 253. Kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, berberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita doakan doa syukur agung yang ke-8. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih.
Sebab pada malam sebelum wafatnya, Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan, Yesus mengambil piala berisi anggur. Sekali lagi ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Anamnesis yang kedua. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Ya Bapa, pesan Yesus itulah yang sekarang kami lakukan dalam Pranekaristi ini. Dengan mempersembahkan roti kehidupan dan piala keselamatan, kami mewartakan wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Ia telah membimbing kami kepadamu, maka terimalah kami bersama Dia. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkan kami ikut serta dalam perjamuan-Mu, dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra-Mu menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Benediktus, Uskup Emeritus Yosef, akan orang tua, sanak saudara, dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana, dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau kerjakan bagi kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka mari kita mohon damai kepadanya bersama. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Doa komuni kerinduan. Ya Yesus, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus dan juga hadir dalam keluarga kami di rumah. Aku mengasihi-Mu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena saat ini aku tidak dapat menerimamu secara sakramental, maka datanglah sekarang ya Yesusku, dan satukanlah dirimu yang kudus dengan diri kami secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau sesungguhnya selalu datang menemui kami, aku ingin memelukmu dan mempersatukan diriku dengan dirimu seutuhnya. Dan jangan izinkan aku terpisah daripadamu. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Inilah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Laksana rasa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rusa yang mencari air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Aku mendambakan Allah yang hidup, bila aku memandang wajahmu. Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah Allahmu yang hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Siang serta malam silih berganti, ratapan jiwa tak kunjung henti. Karena ku dengar cercaan musuhku, di manakah Tuhan pelindungku? Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Setiap saat ku kenang kembali, kalau ku masuk bait yang suci, di mana ramai dendang dan nafiri, sorak dan sorai sepanjang hari. Laksana rusa menambah air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mari kita satu dalam doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Bapa, terima kasih atas santapan tubuh dan darah sebagai bekal umat-Mu dalam persiaraan hidup ini. Dan dalam meniti hari-hari devosional di bulan Mei ini, semoga berkat doa Bunda Maria, kekuatan rohani yang kami peroleh mengaminkan hubungan kami dengan Dikau ya Bapa lewat putramu. Semoga rezeki yang kami sambut memulihkan hubungan persaudaraan kami sesama satu dengan yang lain, sekaligus menjadi kekuatan bersama juga untuk menata dunia ini sesuai dengan rencanamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Disampaikan selamat dan terima kasih banyak pada seluruh umat yang telah mengikuti pembukaan rosari pada untuk bulan Mei ini. Pada Pastor Alex sebagai konselebran, terima kasih. Dan kepada adik-adik Joli Kambe sebagai pemimpin ibadah rosari, dibantu oleh teman-teman Rasul Rosari Paroki Santo Paulus Lembean, yakni Putri Wawor, Felicia Luntungan,
Thea Sinjal, Cliff Sahari, dan Nathanael Effendi. Terima kasih banyak adik-adik, hebat. Sudah dengan sabar berdiri terus dan memimpin dengan baik. Terima kasih kepada petugas liturgis, putra-putri altar, kor kecil, dan Komsos Paroki Santo Paulus. Terima kasih banyak untuk bisa menayangkan pembukaan ibadah Rosari bulan Mei ini yang dipuncaki dengan misa syukur bersama. Sampai jumpa pada misa hari Minggu panggilan dan juga lewat live streaming. Untuk besok dan seterusnya ibadah Rosari, saya sudah sampaikan pedoman yang 8 poin supaya kita mengikutinya. Setidaknya kalau boleh mengikuti doa Rosari dalam konteks ensiklik Laudato Si, boleh. Juga boleh memesan buku ini di sekretariat. Tapi boleh juga menggunakan doa Rosari tradisional sebagaimana biasa. Selamat memasuki bulan Rosari Mei 2020. Ave Maria, Maria Ave. Kita mohon berkat Tuhan untuk kita orang semua, agar supaya terlindung dari segala penyakit khususnya COVID-19. Semoga juga mereka yang sudah terjangkit disembuhkan, mereka yang berada di garda depan, para dokter, para medis, relawan diberikan kekuatan. Dan semoga pemerintah dan semua pihak termasuk gereja ikut menunjang semua untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini dengan prosedur yang standar sebagaimana dianjurkan. Terima kasih banyak. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga umat sekalian di rumah-rumah dan saat ini di gereja Paroki Santo Paulus diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadah Rosari pembukaan bulan Rosari dan misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, engkau Bunda gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah engkau di sepanjang masa. Ave Maria, Maria. umat yang terkasih yang ada di Paroki Santo Paulus Lembean dan yang ada di Paroki Santo Fransiskus Saverius Kema, serta kepada seluruh umat di mana saja berada yang sudah turut menyaksikan dan mengikuti akan siaran live streaming ini. Demikianlah kita sudah ikuti bersama ibadah pembukaan devosi kita kepada Bunda Maria
dan dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi yang sudah disiarkan langsung oleh Komsos Paroki Santo Paulus Lembean dari Gereja Pusat Paroki Santo Paulus Lembean. Dan mulai besok tanggal 1 Mei seperti yang sudah dikatakan oleh pastor tadi, sampai dengan 31 Mei kita akan beribadah rosario di keluarga kita masing-masing, di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengaturkan banyak terima kasih kepada Pastor Wenceslaus Mawiki RPR yang sudah memimpin perayaan Ekaristi tadi bersama dengan konselebran Pastor Alexander Sondak PR. Juga terima kasih secara khusus kepada para Rasul Rosario Cilik yang sudah memimpin ibadah pembukaan doa Rosario tadi dan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga buat para pendukung akan siaran ini, para putra-putri altar, tim liturgi dan musik gereja, kostor, serta kepada rekan-rekan Komsos Paroki Santo Paulus Lembean. Juga secara khusus pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kaum Bapak Katolik unit Santo Agustinus Lembean yang sudah memfasilitasi alat pengeras suara atau toa untuk dipakai di pusat paroki, khususnya daerah pusat paroki. Sehingga acara kita sejak perayaan Trihari Suci sampai dengan malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Umat yang terkasih, mari orang tetap ikuti anjuran pemerintah, tetap tinggal juga di rumah, jangan lupa pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih, selamat malam, Laudato Si'.